Kesenangannya orang Yahudi senangnya mendengar berita hoax. Senang mendengar berita hoax dan mendengar kaum yang lain. Maksud di kaum yang lain itu adalah alladzina asabahumul kibru wal ghurur wastakbaru an yahduru majlis Rasulillah. Yakni orang yang tertimpa, orang yang terkena penyakit sombong, penyakit hurur, salah apa orangnya gunggungan bahasa kene. Hurur, orang yang memiliki sikap sombong, kemudian salah menilai, artinya keduhuran menilai diri sendiri, merasa tinggi, merasa besar, menyombongkan diri, tidak mau menghadiri majelisnya Rasulullah. Maksud di qaumin akharin, orang yang merasa tidak penting, orang yang merasa tidak perlu menghadiri majelis Rasul, nggak penting majelis Rasul tuh. Lah, orang macam ini kok malah didengarkan, malah didatangi oleh wong Yahudi. Lah ini wa hum fil waqti nafsihi la yutiquna al-intidhar wa yuriduna ma'rifata ma yaqulu Rasulullah. Sedangkan Yahudi pada waktu yang sama itu tidak mampu untuk menunggu dan bermaksud untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Lidzalika, karena itulah yursuluna al-jawasis ila majlisin Nabi. Mereka mengirimkan mata-mata kepada majelisnya Nabi liyaqulu lahum untuk menyampaikan berita kepada mereka. Ulaika sama'un lil kadhib hum sama'un lil hisabi qaumin akharin. Lam ya'tu ila majlis Rasulillah takabburan. Mereka orang yang suka mendengar hoax. Itu adalah orang yang suka mendengar untuk perhitungan kaum yang lain yang tidak mau datang kepada majelis Rasulullah. Jadi enggak penting, merasa tidak penting menghadiri majelis Kanjeng Rasul, ya enggak ada nilai kepentingannya, tidak ada manfaatnya dianggapnya tuh. Takabburan, kenapa tidak mau menghadiri majelis Rasul? Karena merasa besar diri. Udahlah, aku udah ngerti apa yang dikatakan Muhammad tuh, dia mau apa, aku lebih tahu. Jadi besar diri, sombong tuh merasa besar diri, merasa tidak perlu mendengar Muhammad. Namanya orang sombong. Wa haula'il mutakabbiruna hum kibarul yahud. Orang-orang sombong tersebut adalah tokoh-tokoh Yahudi. Wa hum la yadhhabuna ila majlis Rasulillah hatta la yad'u fa markazuhum amama atba'ihim. Orang yang tidak mau menghadiri majelis Rasul itu adalah tokoh-tokoh Yahudi. Mereka tidaklah menghadiri majelis Rasul sehingga tidak menjadi lemah posisi pusat mereka di depan para pengikutnya, supaya tidak lemah reputasi mereka. Wa indama yuqalu ilaihimul kalam, ketika dinukil, dipindah kepada mereka omongan, yuhawiluna taswirahu alal ghardil ladzi yuridun, maka mereka bermaksud untuk menggambarkan kalam tersebut dengan tujuan yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki. Walidzalika, karena itulah yaqulu anhum al-haqqu, Allah bicara tentang mereka, yuharrifuna al-kalim min ba'di mawadhi'i. Mereka suka merubah-rubah ucapan berita, ucapan kitab, dirubah-rubah dari titik-titiknya, dari konteks-konteksnya. Dari letak-letaknya. Ay annahum yuharrifuna al-kalama ba'da an istaqarra fi mawadhi'ihi wa yastakhrijunahu minha fayuhmilunahu wa yuzayyilunahu an mawadhi'i. Artinya itu mereka merubah-rubah kalam setelah berketetapan di tempat-tempatnya, dan mereka keluarkan kalam tersebut dari tempat yang semestinya. Akhirnya mereka mengabaikan kalam dan menggeser-geser dari konteksnya setelah tadinya Allah meletakkan kalam di tempat itu. Wadzalika, sikap tersebut bitaghyiri ahkamillah, itu dengan cara merubah hukum-hukum Allah. Wa qala al-haqqu fiha aidan, Allah juga berkata tentang hal demikian itu juga, min qabli dzalik yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i ayanahum haraful kalam qabla an yastaqirra. Artinya mereka merubah-rubah kalam sebelum berketetapan. Sama'un al-kadhibi sama'un liqaumin akharin lam ya'tu.
yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhudhu wa humul ladzina yaquluna li atba'ihim min jawasisil istima' ila majlisi Rasulillah. Mereka tokoh-tokoh Yahudi itu adalah orang-orang yang mengatakan kepada para pengikut mereka, pada konco-konconya, yakni para jawasis, yakni spy, yakni golongan mata-mata yang lihat ba'ih min jawasisil istima' ila majlis Nabi, yakni golongan mata-mata pendengar di majelisnya Rasulullah. In utitum hadza fakhudhu, kalau kalian diberi keterangan ini terimalah, tapi kalau kalian tidak diberi kalam ini fahdharu, maka hati-hatilah. Fakannahum aqbalu ala nabi bihadza, sepertinya mereka itu menghadapi nabi dengan cara ini. Fa in akhadhu min rasulillahi ma'nan yastati'una tahrifahu fa'alu, seandainya mereka mengambil dari Rasulullah suatu makna yang mereka mampu untuk dirubah, maka mereka lakukan. Wa illam yajidu ma yuharifunahu fa'alaihimul hadar, kalau mereka tidak mendapati suatu keterangan yang bisa mereka rubah-rubah, maka mereka harus waspada. Wa min dirasati tarikhil qawaninil wad'iyah, dari pelajaran sejarah undang-undang yuridis, undang-undang buatan, na'rifu makna sultah az-zamaniyah, kita memahami makna sultah zamaniyah, kekuasaan yang temporer, kekuasaan sementara. Fal qawaninu lati tawaddu'a 'alaiha basyarun yahkumu biha nizamul hayati ta'akharat fi dhuhur ila al-waqi' an-nizamil kahana. Undang-undang yang dipatuhi oleh manusia untuk mereka jadikan sebagai undang-undang menata hidup, ini ta'akharat, ini tertunda kemunculannya ke permukaan an-nizamil kahanati, daripada hukumnya para dukun. Faqad kana al-kahanatu yad'una anna lahum silatan bisama, para dukun itu mengaku bahwa mereka punya hubungan dengan langit. Walidzalika al-hukmu lahum, karena pernyataan itulah maka keputusan hukum itu diberikan kepada kahana, kepada para dukun. Ayana taknina fil asli huwa hukmu sama, artinya peraturan undang-undang pada dasarnya adalah keputusan langit. Waladzi ja'alana satatajahu ila wad'i qawanina khasatin bihim annahum jarrabul kahana fawajaduhum yahkumuna fi qadiyatin ma hukman wa fil qadiyatil mutasyabihah yahkumuna hukman akhar. Faktor yang menjadikan orang itu berkeinginan untuk membuat undang-undang khusus bagi mereka itu karena mereka telah mengalami pengalaman dengan para dukun. Mereka mendapati para dukun itu memberikan keputusan dalam suatu persoalan dengan suatu hukum, dan pada persoalan yang sangat mirip mereka memberikan keputusan yang hukum yang berbeda. Laqad kana kalamul kahanah maqbulan indama da'u li anfusihimul intisaba ila ahkamis sama. Ucapan para dukun itu diterima ketika mereka mengaku pada diri mereka itu punya hubungan dengan hukum-hukum langit. Walakin indama tadarabat ahkamuhum, tapi ketika kontradiksi keputusan hukumnya kahanah, kharajan wa su'ala ahkamil kahana, maka manusia itu keluar meninggalkan hukum-hukum para dukun, wa rafaduha, dan mereka menolaknya, wa wada'u li anfusihim qawanina ukhra, dan mereka membuat untuk diri mereka suatu hukum-hukum undang-undang yang lain, yang berbeda. Wal hikayatu tarikhiyah tuwaddihu lana dzalik. Cerita sejarah itu menjelaskan kita tentang hal demikian. Faqad zana ahadu atba'i malikin fil asr qadim wa hawalu an yuqimu alaihi al-hadd al-mawjud fi Taurah. Telah berzina satu di antara pengikut raja di masa lalu, dan mereka bermaksud untuk menegakkan hukum had yang ada di dalam Taurat. Walakinil malik qala lil kahana, tapi raja berkata kepada para dukun, la uridu an yurjama hadzal rajul, aku tidak ingin orang ini dirajam. Wa bahathu an ahkamin akhar, carilah hukum yang lain. Jadi bisa dinego, hukumnya bisa dinego. Inilah yang membuat orang tidak suka kepada para dukun. Wa radha al-kahanatu li amril malik.
Dan akhirnya patuhlah para dukun itu kepada perintah raja. Wa qalu, mereka mengatakan, nuhammimu wajhaz zani. Kalau begitu kita coreng-coreng saja. Harusnya keputusan dalam kitab Taurat, orang yang berzina muhsan itu rajam. Tapi raja tidak menginginkan hukum rajam untuk orang itu. Maka kata dukun, ya sudahlah, kalau tidak dirajam, cukuplah kita coreng-coreng saja wajahnya orang yang berzina. Wa najaluhu yarkabu himaran wa wujiha ilal khalfi. Dan cukuplah kita menjadikan orang itu naik himar dan dihadapkan ke belakang. Wa natufu bihi bainan nas, dan kita berkeliling membawa orang ini di tengah masyarakat, badalan minar rajmi, sebagai ganti daripada rajam. Wa hakadha a'tat as-sulta az-zamaniyah as-siyasah al-amra lis-sulta az-zamaniyah ad-diniyah. Begitulah kekuasaan yang temporer itu memberikan memberikan suatu perintah kepada kekuasaan agama yang sifatnya sementara. Liyuhayyiru fil qawanin, untuk merubah-rubah undang-undang, peraturan. Falamma jaa Rasulullah ila Madinah hawalu an yastaghillu wujudahu fi istisdari ahkamin fiha hawadatun walinun. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, orang Yahudi berusaha untuk mengambil keuntungan keberadaan beliau dalam masalah mengeluarkan keputusan yang di dalamnya ada kelenturan. Wa aradu alaihi ba'dhan min al-qadaya min ajli dzalik. Dan mereka memaparkan kepada Rasulullah sebagian dari kasus-kasus dalam rangka diambil kepentingannya Kanjeng Nabi. Fa in ja'al hukmu bi takhfif qabilu. Seandainya Rasulullah memberikan keputusan ringan, maka orang Yahudi menerima. Wa in kana al-hukmu musyaddadan lam yaqbalu. Tapi kalau hukumnya itu berat, orang Yahudi tidak mau menerima. Wa takarrarat mas'alatu zina wa hawalul husula ala hukmin mukhaffif min sayyidina Rasulullah. Telah berulang-ulang persoalan zina, dan orang Yahudi berupaya mendapatkan keputusan yang meringankan dari Sayyidina Rasulullah. Wajah Rasulullah bil hukmi alladzi nazala minas sama' wa huwa rajm. Rasulullah menerangkan tentang hukum yang turun dari langit, yakni hukum rajam. Walakinnahum qalu li rajmi la. Tapi orang Yahudi berkata kepada atau tentang rajam ini tidak. Yakfi an najlidahu arba'ina jaldah, cukuplah kita memukuli dia 40 kali cambukan. Wa anusawida wajhah, dan kita mencoreng-coreng mukanya. Wa annaja'alahu yarkabu himaran wa wajhu lil khalaf, dan kita menaikkan orang zina ke atas himar sedangkan mukanya itu menghadap ke belakang. Wa yutafu bihi, dan ia diubang-ubangkan, diputar-putarakan. Wa huna sa'ala Rasulullah alaysa indakum rajulun salih lahu ilmun bil kitab. Rasulullah bertanya, apakah tidak ada pada diri kalian seorang saleh yang memiliki pengetahuan tentang kitab Taurat? Wa huna, disinilah somatu, orang Yahudi kipsailan, somatu, diam aja. Jadi orang Yahudi itu ingin memanfaatkan keberadaan Rasulullah supaya Rasulullah itu memberikan keputusan yang ringan-ringan saja, hukum yang ringan-ringan. Jadi dicari manfaatnya, memanfaatkan. Tentulah Rasulullah itu kan cari pengikut, pikirnya orang Yahudi. Kalau orang cari pengikut, tentunya dia akan akan lentur, tidak kaku, tidak keras. Dia akan mudahana kepada orang-orang, bermanis-manis, mujamalah. Ditanyai tentang hukum, tentang perzinahan, ya tentu dia akan memberikan jawaban yang ringan. Pikirnya orang Yahudi, Nabi Muhammad itu cari pengaruh. Orang cari pengaruh itu tidak boleh keras-keras. Harus lembut, enak. Jangan ada kasih hukum yang keras-keras. Tapi Rasulullah itu bukan begitu, bukan tipikal orang yang caper, bukan orang yang cari perhatian. Memang Rasulullah itu berdakwah, mengajak orang.
tapi bukan berarti mengorbankan peraturan dari Allah. Kata Allah rajam, ya rajam sudah. Pikirnya orang Yahudi, Nabi Muhammad pastilah dia akan bersikap lembut karena dia butuh pengikut. Dikiranya Nabi Muhammad itu butuh pengikut, mesti dia bersikap lembut. Wa qala Rasulullah hal ta'rifuna syadban amrada abyadha a'wara yaskunu fadak. Apa kalian kenal seorang pemuda amrad, semuda yang tidak ada bulu, tidak memiliki bulu kumis, jenggot. Ya merel. Abyadha yang putih, yang akwar, yang picek, yang tinggal di wilayah Fadak. Yuqalu lahu Ibnu Suriyah. Namanya Ibnu Suriyah. Faqalu, orang Yahudi mengatakan, na'am ya, kita kenal orang itu. Huwa a'lamu Yahuda ala wajhil ardi. Dia adalah orang Yahudi paling alim di atas permukaan bumi. Fa'amara Rasul bi ihdari liyaral hukman nazil fil zina fit Taurat. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menghadirkan Ibnu Suriyah supaya dia melihat hukum yang turun tentang zina di dalam kitab Taurat. Wajah ar-rajul wa nasyadahu Rasulullah billadzi la ilaha illahu. Kemudian datanglah Ibnu Suriyah. Rasulullah meminta dia demi la ilaha illallah wa bihaqqi man arsala Musa, demi Allah yang telah mengutus Nabi Musa, wa bihaqqi man anzala Taurah, demi Allah yang telah menurunkan Taurat ala Musa, wa bihaqqi man falaqal bahr, demi Allah yang telah membelah lautan, wa bihaqqi man aghraqa Fir'aun, demi Allah yang telah menenggelamkan Fir'aun, wa bihaqqi man dhallalahum bil ghamam, demi Allah yang telah menaungi orang Yahudi dengan mendung, wa arada an yuzalzila fihi kulla batil. Rasulullah berkehendak untuk menggoncang, untuk menghancurkan semua kebatilan, menggoncang semua kebatilan, wa an yashhanahu bi ta'ah, dan memenuhinya dengan unsur taat, hatta yantiqal haq, sehingga Ibnu Suriyah itu berkata benar. Faqala Ibnu Suriyah, na'am najidu rasma li zina. Ya betul, kita mendapati hukum rajam untuk zina. Wa huna sabbal yahudu rajul salih. Di sinilah orang Yahudi mencemooh orang soleh tadi, yakni Ibnu Suriyah tadi. Laqad aradu. Jadi Rasulullah itu jujur. Rasulullah tidak mengorbankan apa-apa. Kata Allah hukumnya rajam. Tidaklah Rasulullah itu gila untuk mendapatkan pengikut, akhirnya bersikap-sikap lembut. Pikirnya wong Yahudi dia butuh pengikut, Muhammad ini butuh pengikut, mestilah dia akan bersikap lembut untuk mencari dukungan dari masyarakat. Ya tapi kalau hukumnya memang harusnya tegas seperti itu, ya mau gimana? Tidak mungkin Rasulullah mengorbankan aturan Allah. Laqad aradu an yuhassilu ala hukmin mukhaffifin min Rasulillah liyunqidhu zaniya sahibal maqamil ali. Mereka bermaksud untuk mendapatkan hukum yang meringankan dari Rasulullah dalam rangka supaya mereka menyelamatkan orang zina yang memiliki kedudukan tinggi. Wakadzalik begitupun az-zaniyatu dzatul hasab wa nasab. Seorang perempuan zina yang memiliki nasab dan pangkat. Walidzalik, karena itulah qala al-haqqu ala lisanihim in utitum hadza. Seandainya kalian diberi hukum yang ringan, ayat takhfif al-murad, yang dikehendaki, fakhudhuhu, maka terimalah hukum itu. Wa in wajadtumul iqabal qasiyah fahdharuhu wa la takbaru. Tapi ketika kalian mendapati hukuman yang berat, yang keras, maka waspadailah Muhammad dan janganlah kalian terima. Idzan fahum lam yadhhabu ila rasul ibtigha al-haq. Kalau begitu orang Yahudi itu tidak pergi menghadap Rasul dalam rangka mencari kebenaran. Teko menghadap Kanjeng Nabi itu bukan cari kebenaran, dia cari keringanan, cari kemudahan, ingin memanfaatkan keberadaan Rasul saja, bukan betul-betul ingin ngaji, menerima apa yang diterangkan oleh Rasulullah, bukan. Ya sekedar cari keuntungan saja, memanfaatkan Rasulullah saja. Walakinnahum yabtaghuna takhfif, tapi mereka mencari keringanan. Fa in wafaqal hukmu hawahum qalu inna Muhammadan huwa alladhi hakama. Seandainya mereka
menyetujui hukum itu, fa in wafaqal hukmu hawahum. Kalau hukum Nabi Muhammad itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka mengatakan sungguh Muhammad itulah yang memberi hukum. Wa minal ajib anahum a'da'un li Muhammadin wa kafiru nabi. Yang aneh mereka itu musuh-musuhnya Nabi Muhammad dan mengingkarinya. Wa bi rahmi dzalik yuhakimuna. Meskipun itu, tapi mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemutus hukum. Hadhil waqi'atu yarwihal Imam Muslim. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa hiya anna Rasulullah utiya bi yahudiyyah. Rasulullah itu didatangi dengan adanya seorang Yahudi wa Yahudiyatin dan wa Yahudi perempuan. Qad zanaya, di mana keduanya itu telah berzina. Fantalaqa Rasulullah hatta ja'a Yahuda. Kemudian bertolaklah Rasulullah itu sampai dia mendatangi orang Yahudi. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ma tajiduna fit Taurati ana man zana. Keterangan apa yang kalian temukan dalam Taurat tentang orang yang berzina? Qalu, orang Yahudi mengatakan, nusawidu wujuhahuma. Kita mencoreng-coreng muka kedua orang berzina. Wa nuhammimuha, dan ya mencoreng-coreng arang pada keduanya. Wa nukhalifu baina wujuhihima, dan kita alihkan antara wajah-wajah mereka. Kami palingkan wajah keduanya. Wa yutafu bihima, dan diubeng-ubengakan, dikeliling-lilingkan kedua orang itu. Qala, Rasulullah mengatakan, fa'tu bit Taurati in kuntum shadiqin. Cobalah ambil Taurat kalau kalian memang jujur benar. Faja'u biha faqaruha. Kemudian mereka, orang Yahudi itu membawa Taurat dan mereka membacanya. Hatta idza marru bi ayatir rajam. Sehingga ketika mereka melewati ayat tentang rajam, wadu al-fatal ladzi yaqra'u yadahu ala ayatir rajam. Maka pemuda yang membaca Taurat itu menaruh tangan pada ayat rajam, ditutup-tutupi. Wa qara'a ma baina yadayha, dan ia membaca tulisan yang di depannya, wa ma wara'aha, dan yang di belakangnya. Faqala lahu Abdullah bin Salam wa huwa ma'a Rasulillah, murhu falyarfa yadah. Suruhlah pemuda itu untuk mengangkat tangannya. Farafa'aha, maka si pemuda itu mengangkat tangan. Tangannya itu. Fa'idzan tahtaha ayatul rajmi. Ternyata di bawah telapak tangannya itu ada keterangan ayat rajam. Fa'amara bihima Rasulullah. Maka ditutup. Kiranya mereka berpikir Rasulullah itu butuh pengikut. Kalau orang butuh pengikut itu senangnya bersikap lembut. Nah, ya kan, calon kubu, misalkan calon kepala desa yang dulunya nggak pernah menyapa, tiba-tiba jadinya halus, lembut. Caleg-caleg, yaitu. Iya, butuh istilahnya apa ya? Butuh dukungan, butuh sikap lembut. Maka orang kok selalu bersikap lembut itu butuh dukungan. Guru TK lembut terus. Mana ada bu guru TK ngatain anak muridnya, kamu tuh salah. Kamu tuh salah, gambar mobil kok kayak apa itu, kayak kambing. Gambar macan kayak kucing. Nggak ada guru TK ngata-ngatain muridnya gitu, nggak ada. Oi anak murid, bagus, ini bagus semua. Ini bagus, ini gambar apa ya anak? Ini gambar macan bu guru. Ya betul. Macannya bagus betul ini. Padahal gambarnya kayak kucing. Iya, mas butuh dukungan kan? Guru TK kan butuh dukungan supaya anak cetek kayak itu patuh kepada dia, nurut kepada dia. Ya nggak apa-apa guru TK. Tapi Nabi nggak seperti itu. Kalau salah ya bilang salah. Nggak mungkin sampai apa namanya. Gimana ini hukumnya Pak Kiai? Yuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagi Anda sih boleh. Yaitu orang Kiai yang butuh dukungan, orang cari muka itu, orang yang selalu berkata-kata lembut, langka, luru masa, apa-apa oli, ini boleh, itu boleh. Gimana Pak Kiai kalau kita kawin sesama jenis? Oh boleh aja. Yang penting you kasih saya duit lah, nggak apa-apa. Kau mau ngapa-ngapain terserah lah. Mau kawin sesama jenis kah? Mau kawin beda agama kah? Terserah you. Yang penting you nurut kepada I. Gitu aja.
Yang penting you nurut kepada I. Kau you ngasih apa kepada I. Kau mau ngapa-ngapain terserah you aja. Orang butuh dukungan, orang butuh simpati. Boleh semua, kayak guru TK kepada anak TK. Gambarnya jelek, gambarnya nggak benar. Kenapa ini kakinya kuda kok ada 9? Ya, Bu Guru. Nggak boleh. Nggak mungkin nanya-nanyain begitu. Anak TK ngasih gambar kaki kuda, kakinya ada berapa pula. Saya senang-senang baik bocah. Bagus sekali. Kakinya banyak ya kudanya. Ya bagus. Ya betul semua. Kalau ibu guru kepada anak TK, sing penting anteng nurut arepan gambare, entah gambarnya betul atau gambarnya salah, pokoknya dipuji. Bagus. Sing penting idap. Nyanyinya kok merdu betul kamu nih. Nyanyinya padahal suaranya jelek. Ya itu kan orang yang butuh dukungan. Dia selalu berkata-kata lembut. Dia tidak punya apapun baik semua. Orang yang butuh pengikut. Orang yang butuh pengikut selalu berkata lembut. Mulanya Kanjeng Nabi itu bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Rasulullah itu lembut, tapi bukan berarti lembut terus-menerus. Ada kalanya bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Kanjeng Nabi itu wayai keras-keras. Bukan berarti lembut terus-menerus. Kalau lembut terus-menerus, apa bedanya Kanjeng Nabi dengan guru PAUD, dengan guru TK? Enggak seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi selalu berkata-kata lembut terus, tidak ada sikap tegasnya, apa bedanya Nabi dengan guru TK? Enggak ada bedanya. Tapi Nabi enggak mungkin seperti itu. Faidan tahta ayat rajmi fa amara bihi Rasulullah farujima. Faqala Abdullah bin Umar, kuntu fi man rajamahuma. Aku itu termasuk di dalam orang yang turut merajam dua orang itu. Falaqad ra'aituhu yaqiha minal hijarah bi nafsihi. Aku melihat dia, si cowoknya, melindungi ceweknya dari bebatuan, dari batu, melindungi dengan dirinya sendiri. Innahum yuridunal hukma sahlal hayyanal layyin. Mereka menginginkan keputusan hukum yang mudah, yang enteng, yang lentur. Kemudian mengatasnamakan Kanjeng Nabi kan. Pikirnya Yahudi, Nabi Muhammad itu butuh pengikut. Pastilah orang butuh pengikut nanti bersikap lembut. Orang yang pengen nyalon kubu tiba-tiba jadinya lembut-lembut. Semua orang dikasih sapaan. Oi kamu nih harapan mendimang. Harapan mendicong. Aduh jong makal temen jong ya. Esok wis jong. Jadi kacungnya bengi-bengi harapan apa jong ngopi. Iki duit kopi nya. Harapan apa? Tiba-tiba bersikap lembut. Orang punya kepentingan tuh. Tiba-tiba bersikap lembut. Pikirnya Nabi Muhammad kayak itu. Kayak orang yang ingin nyalon jadi kubu. Modusnya tuh seperti itu. Waqala al-ba'du, yaitu orang-orang liberal itu. Dia orang cari muka aja sebenarnya, orang liberal. Ini boleh itu kayak guru TK. Boleh semua, wes. Bikin gambar gajah kayak manuk enggak apa-apa. Gambar lumba-lumba kayak kunyuk enggak jadi soal. Ya yang penting bocah ini nurut gitu aja, idap gitu aja. Guru TK tuh bebas, anak-anak tuh pokoknya dipuji semua, betul semua. Enggak ada yang disalahkan. Begitulah liberal, orang liberal tuh. Gimana hukumnya kawin sesama jenis? Oh boleh-boleh aja asal suka. Yang penting dia tuh yang penting you nurut ke I. Yang penting you ngasih saya apa gitu kan. Jangan lupa. Boleh-boleh aja. Kalian mau ngapa-ngapain juga boleh. Ini boleh. Ya boleh. Itu boleh enggak? Boleh. Boleh semua. Enggak ada yang tidak boleh.
Boleh semua, yang penting juga kasih apa kepada A ini. Innahum yuriduna al-hukma sahlal hayyan al-layyin. Qala al-ba'd inna sabab nuzuli hadhihi al-ayah hiya qissatul qawad. Al-qawad huwa al-qisas. Sebagian mufassir mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah persoalan qisas. Wal qawad itu adalah qisas. Wa qissatul qawad fi ijazin ya. Kisah tentang qisas secara ringkas adalah kama rawahal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Ibnu Abbas anna ta'ifatain minal yahud huma Banu Nadir wa Banu Quraidah kana taqad taharabata fil jahiliyah. Ada dua kelompok orang Yahudi yakni Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka itu telah berperang semenjak zaman jahiliyah. Faqaharat Banu Nadir Bani Quraidah. Maka Banu Nadir mengalahkan Bani Quraidah. Fakanati Nadir huwa al-Gharizah al-Azizah idza qatalat ahadan min Bani Quraidah wa hiya dhalilah lam yuqiduhum. Bani Nadir pemenangnya, Bani Quraidah pihak yang kalah. Ketika orang Bani Nadir itu membunuh seseorang dari Bani Quraidah, maka tidak perlu bayar diat. Lam yu'tuhum al-qatil yaqtuluhu biqatilihim. Artinya Bani Nadir tidak menyerahkan kepada Bani Quraidah ing pembunuh untuk menghukum mati dia oleh sebab korbannya. Menang jadi semau-mau sendiri. Ada anggota sukunya begitu, dia nggak mau tanggung jawab, sesemau-mau aja. Merasa berkuasa, anggota sukunya, anggota baninya berbuat macam-macam juga, melakukan pembunuhan. Ya itulah, ada sih orang yang merasa besar dengan keluarganya, dengan nasabnya, sehingga anggota-anggotanya liar, sehingga anggota-anggotanya semena-mena, didiam-diamkan aja. Ketika orang itu merasa sudah berada di atas angin, anggota keluarganya melakukan kejahatan, penyimpangan, kebrutalan, ndawir-ndawir, ya didiam-diamin aja. Kayak orang Bani Nadir kepada Bani Quraidah. Ketika anggota klan Bani Nadir semena-mena melakukan pembunuhan anggota Bani Quraidah, didiam-diamin aja oleh keluarga besar Bani Nadir. Tenang aja, Cok, udah kau aman-aman, udah kau tenang-tenang aja. Bobok-boboklah, kamu tidurlah, ngerokok-ngerokoklah. Kita tidak akan menyerahkan kamu ke mereka. Aman udah. Jadi boro-boro keluarga besarnya menegur atau memberikan hukuman anggota yang nggak benar ini. Boro-boro, nggak ada teguran, nggak ada pendidikan, nggak ada apa. Ngerasain di atas angin. Anak beli si model kayak konon. Ya kalau mereka merasa besar, harusnya ada anggotanya yang nggak benar tuh dididik, tabok kayak, mesti dilindungi. Bani Nadir aja ngomong kang sejen-sejen yang kayak diarani anti syafaat, nantinya dikiranya anti syafaat. Wis kita ngomong Bani Nadir, Masya Allah, ngerasa di atas angin, ngerasa klan kami, bani kami adalah bani yang mulia di sisi Allah. Nah, kami menantas dari Rasulullah. Bani anggota beli bener, iki sing dadi sesepuh lu sing jare parek karo Gusti Allah priben. Menang-menang baik. Menang-menang baik, adem-adem baik. Langkah pendidikan, langkah apa. Ada orang lain nyawel, diarani sengit. Diarani anti. Nah ya silahkan, kamunya yang jadi sesepuh gimana. Lihat anggota kamu begitu. Jangan enak-enak saja. Bani Nadir. Siapa sih? Bani Nadir. Bani Nadir. Ya Allah, semena-mena temen bani golongan kuwen,
Bani golongan kun ku semena-mena temen. Sampai anggotanya berbuat semena-mena pun ya diam-diam aja. Yang diceritakan kehebatan-kehebatannya aja. Anggotanya yang brutal, yang gak benar, didiam-diamin. Siapa? Bani Nadir. Aduh, anak baik cerita ku ya wong zaman pengian karo zaman kin ya. Ya pada baik sih mengkonon-konon. Sing arane sejarah itu ya berulang. Kisah sejarah itu adalah ya yang berganti cuma wayang-wayangnya. Skenario sejarah sih sama aja. Zaman dulu ada sejarah ada bani yang semena-mena. Zaman sekarang bani yang semena-mena pun ada. Bani yang semena-mena ada. Lam yu'tuhumul qatil yaqtulu. Mereka tidak menyerahkan si pembunuh itu untuk dihukum qisas biqatilihi. Innama yu'tunahumud diyah. Tidak lain mereka cukup memberikan diat gitu aja. Mending masih ada rasa tanggung jawab memberikan diat meskipun itu kurang benar. Wa kanat Quraidah idza qatalat ahadan min Bani Nadir lam yurdu minhum illa bil qawad. Nah, kalau orang Bani Quraidah ketika membunuh satu di antara klan Bani Nadir, wah, klan Bani Nadir itu marahnya sewayo-wayo. Padahal kalau anggota klan Bani Nadir beli benar, mereka diem-diem baik. Aduh. Falamma qadima Nabi al-Madinah tahakamu ilahi fi hadzal amr. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka mereka minta keputusan kepada Kanjeng Nabi tentang urusan ini. Fahakama bitaswiyah. Maka Rasulullah memberikan hukum dengan hukum yang sama rata bainahum di antara mereka. Fasa'ahum dzalik, maka sikap keadilan Nabi itu membuat mereka tidak nyaman, walam yakbalu, dan mereka tidak mau menerima keputusan Nabi. Wa ayyu qisatin minha hiya mu'akkidatun lil makna. Kisah apapun dari kisah-kisah itu ini menegaskan terhadap makna ayat ini. Apapun lah riwayatnya, itu semuanya menegaskan makna ayat ini. Wa min ba'di dzalik, setelah itu yaqulu al-haq, Allah mengatakan, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa Allah menghendaki fitnahnya, maka kamu tidak akan memiliki apapun dari Allah. Wal fitnah hiya at-ta'dzibu bin nar. Fitnah itu adalah menyiksa dengan neraka. Wa subhanahu yaqul, Allah mengatakan, yaumahum 'alan nari yuftanun. Di hari mereka itu difitnah, disiksa pada neraka. Wal fitnah aidan hil ibtila wal ikhtibar. Fitnah juga artinya mendapatkan musibah belai dan ujian. Wa yuqalu, dikatakan, fatantu dhahab, aku menguji kualitas emas. Wada'tu dhahab fi butaqatin wa hawaltuhu bil hararatil 'aliyah min jismin sulbin ila sa'ilin hatta tastakhlisahu minal mawad al-'aliqah asyaibah. Aku meletakkan emas pada panggangan dan aku merubah emas dengan suhu panas yang tinggi dari materi yang keras menjadi suatu cairan, sehingga aku membersihkan emas dari benda-benda yang melekat, yang mencampurinya ala tifihi, yang ada di emas itu, liyasira naqiyan, agar supaya emas itu menjadi murni. Wal fitnatu fi dzatiha laysat madhmumah. Fitnah secara zatiyah pada dasarnya itu tidaklah tercela. Walakinil madhmu minha huwa an-natijatu lati tasilu ilaiha. Tapi yang tercela itu adalah hasil yang berhubungan dengan fitnah. Ayan jahul insanu fiha am yarsubu. Apakah manusia itu berhasil atau gagal di dalam fitnah? Di anal ikhtibaratil lati yamur bihal insanu kulluha hiya fitnah. Karena semua ujian yang dilalui oleh manusia semuanya itu namanya fitnah. Waladhi yanjahu takunul fitnah binisbah ilahi tayyibah. Orang yang lolos berhasil, maka fitnah sehubungan dengan dia itu baik. Waladhi yarsubu wa yafshulu fal fitnah binisbah ilaihi sayyi'atun. Sedangkan orang yang gagal, maka fitnah sehubungan dengan dia itu buruk. Wa indama yuridullahu fitnata basyarin. Ketika Allah menghendaki untuk menguji manusia, ayuridu ikhtibarahum, artinya Allah menghendaki untuk menguji manusia, ayatuna tau'an am ikhtiyaran amla. Apakah manusia itu mendatangi secara sukarela taat
atau tidak. Wa madamal haqqu a'talil insani qudratal ikhtiyar. Ketika Allah memberikan untuk manusia kemampuan untuk memilih, hatta yuthbita sifatal mahbubiyah, sehingga Allah bisa menetapkan sifat mahbubiyah, sifat kekasih. Fa subhanahu arada dzalik. Maka Allah menghendaki itu. Wala ajidu wala ahada biqadirin an yaj'alal insana makhuran. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjadikan manusia itu terpaksa. Manusia itu sukarela. Iman pun sukarela, kafir pun sukarela. Karena manusia ditakdirkan untuk boleh memilih. Ayo sholatlah kau nih, sholat. Ayo ngaji. Ayo ngajilah, ngaji. Ngaji. Ya, silahkan, kamu boleh memilih. Kamu mau berangkat ngaji kah ya? Bagus, bagus. Kamu mau memilih tidur aja, atau kamu memilih gimana jalan-jalan, makan-makan, terserah. Nanti pun ada konsekuensinya. Tapi semua ada konsekuensi. Beda ketika Allah menyuruh bumi supaya muter-muter. Bumi tidak mampu untuk menolak. Tidak boleh. Aduh, aku istirahat dulu lah, capek nih. Ya ada. Kalau manusia, kau ngajilah. Aduh, capek nih. Mau bubuk aja, ya silakan bubuk. Wa qad aradahullahu muhtaran wa an yabtadiya wa an yahtabira. Wa an yubtala wa an yukhtabara. Allah menghendaki supaya manusia itu bebas berkehendak dan bisa diuji. Ayan jahu am yarsubu, apakah dia lulus atau gagal? Ayakunu mu'minan am kafiran, apakah dia iman atau kafir? Wa may yuridillahu fitnatahu fala tamlika lahu minallahi syai'a. Wa ja'ala subhanahu dzalika qanunan li khalqihi bimanhajil wudu' bi muntahal wudu'. Dan Allah menjadikan hal demikian sebagai peraturan untuk makhluknya dengan puncak kejelasan. Wa hunaka janibun fil insani musakhkhar. Tapi ada sisi manusia yang diatur. Manusia tidak bisa memilih, tidak bisa memilih kapan dia lahir, di mana dia lahir, dari rahim siapa dia lahir, kapan dia mati. Manusia nggak bisa milih. Gimana cara bikinnya? Saya kalau mati nanti dikubur di mana? Nggak bisa memilih. Semua terserah Allah. Orang kadang cita-cita Bung Karno cita-citanya mati dikubur di Bogor sana, tapi dia dikubur di Blitar. Nah, artinya sehebat-hebatnya Bung Karno pun tidak punya kemampuan untuk memilih di mana dia dikubur. Ini pengen di Mekah. Wajar, orang pengen mati dikubur di Mekah tidak selalu berhasil. Pengen mati aja ning Mekah aja kayak Mbah Maimun. Pengen mati ning Mekah kayak Mbah Maimun. Ya kalau terkabul nggak bisa teater. Nggak bisa. Ya kalau Allah mengabulkan ya mati di Mekah lah. Kalau nggak dikabulkan ya mati embun di. Wajanibun akharu mukhayyar. Ada sisi lain di mana ia itu diberi pilihan. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ay anna ahadan la yajra'u an yughayyira nawamisal kaun wa lan yughayyirallahu nawamisal kaun min ajli ayyi ahad. Artinya tidak ada seseorang pun yang berani untuk merubah hukum alam. Hukum alam itu udah Gusti Allah. Kausalitas itu Allah yang menciptakan dan Allah yang memberlakukan, Allah yang mengontrol. Hukum kausalitas, hukum alam tidak berjalan secara otomatis, secara mandiri, tapi dialah, Allah lah yang mengatur, memprogram dan menjalankannya. Dan Allah tidak akan merubah hukum alam demi karena satu orang. Di anak nawamis la buddha antasira kama aradahallah. Karena hukum alam itu pasti beredar sebagaimana Allah kehendaki hatta ala Rasulillah. Kecuali pada mukjizat-mukjizat tertentu itu Allah memprogram hukum alam itu tidak sebagaimana biasanya, tapi itu ya dalam kondisi mukjizat, tidak sering ya. Wa qad arafna ma hadatsa fi Uhud, kita tahu apa yang terjadi pada Uhud. Wa indama takhadala rumatu wa lam yastami'u ila nasihatil qaidil a'la sayyidina Muhammad. Ketika menyalahi, ketika meninggalkan, ketika para pasukan pemanah itu meninggalkan posnya, mereka tidak mendengar kepada nasihat pemimpin tertinggi yakni Sayyidina Muhammad.
Aghayyarallahu sunnatahu min ajli wujudi habibihi ma'ahum. Apakah Allah merubah hukumnya demi karena keberadaan kekasihnya berada pada mereka? Ya hukum itu hukum sosial, hukum alam, hukum strategi, hukum ekonomi, hukum segala hukum. Jangan dikira Gusti Allah hanya mengatur tentang hukum syariat. Hukum sosial pun Allah yang bikin, hukum alam pun Allah yang bikin, hukum peperangan pun Allah yang bikin. Kalau kemudian pasukan tidak patuh kepada pimpinan komandannya, ya akibatnya fatal. Loh, kocar kacir, apapun siapapun, Allah nggak peduli. Dah, siapapun. Hukum peperangan tuh begitu. Ketika anak buah kok nggak terkontrol, loh, pasukan komandannya cukup 1, tidak boleh ada 5, bahaya. Keder, bahaya itu hukum strategi. Hukum strategi harus begitu. Tidak boleh pemimpin ada 10, ada 5, ada 3. Pemimpin cukup 1 dan itu harus dipatuhi secara total oleh anak buahnya. Kalau tidak dipatuhi, udah kacau sudah. Jangan mengatasnamakan, tapi di situ ada Rasulullah, nggak bisa. Itu hukum Allah, aturan Allah, lah nggak bisa. Wan hazamu ala rahmi wujudi Rasulillahi ma'ahu. Mereka kocar kacir meskipun ada keberadaan Rasul bersama mereka. Li'anna Allah arada li sunnatil kauniyah an tasiru kama hiya min ajli islahil amr. Karena Allah menghendaki untuk hukum alam ini berjalan sebagaimana biasanya dalam rangka kemaslahatan segala urusan. Falau furidu anahum muntasara min ajli khatirin nabi. Lah iya. Enggak benar kalau misalkan mereka menang hanya karena ada pikiran tentang Kanjeng Nabi. Madza yakunul mauqif fi awamirihi fima ba'du. Apa yang terjadi tentang perintah Rasulullah di masa depan? Nanti orang-orang menyepelekan perintah Rasul. Alah, Maderan pasti menang. Wong Islamku ya wis bae sih. Kanjeng Nabi ngongkon apa, kita sekarep-karepe dewek pasti menang. Langko pengaruhe. Buktinya kita beli ngikuti. Buktinya kami tidak ngikuti aturannya Nabi, tetap menang kok. Yang penting Islam lah, yang terpenting Islam. Mau ngaji kek, tidak ngaji kek, sholat kek, tidak sholat kek, pasti menang kita nih orang Islam. Ya kan? Seandainya orang Islam saat perang Uhud itu menang, bahaya. Langsung menang itu bahaya. Berarti tidak ada nilainya perintah Nabi. Supaya tahu rasa. Supaya orang tuh ngerti, nih akibatnya. Orang tuh melanggar hukum, tidak mengindahkan aturan dari pemimpin, ini beginilah. Tidak mengindahkan aturannya Kanjeng Nabi, beginilah hasilnya, kacau balau. Hancur. Tidak mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Supaya tahu rasa orang Islam. Supaya tahu rasa. Jangan sepelekan aturannya Kanjeng Nabi. Sekalinya peraturan Kanjeng Nabi disepelekan, tahu rasa kau nih. Supaya ada pelajaran gitu. Jadi kalau orang Islam pada perang Uhud itu langsung menang, bahaya. Orang Islam nanti berpangku tangan. Alah, kita kan KTP kita Islam kan? Islam, ya udahlah pasti menang. Udah. Nyantai-nyantai aja. Ngopi-ngopi lah, rokok-rokok lah, udah gitu-gitu aja orang Islam jadinya. Pasti menang, wong kita KTP-nya kan Islam. Iya masih Islam. Karena minal mungkin an yakula syahsun minhum. Al-Islamu ya'lu, dalilnya begitu. Wala alai. Dalilnya gitu. Iya. Dalilnya udahlah, kita tuh mau ngaji kek, tak ngaji kek, sama aja. Yang penting kita nih Islam, pasti surga. Ya itu nah. Dalilnya itu. Karena minal mungkin an yakula syaksun minhum. Sangat mungkin satu di antara mereka mengatakan, khalafna wa tasorna. Kami enggak patuh tapi toh ya menang. Angker-angkere mulane supaya tahu rasa kamu tuh. Orang yang mukhalafah tuh harus merasakan kalah, harus merasakan kocar kacir. Idzan la budda li sunnatillah an tunafaz. Kalau begitu hukum Allah
Sunatullah, hukum alam, hukum sosial itu harus direalisasikan. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladziina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Limadza lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum? Kenapa Allah tidak menghendaki untuk membersihkan, menyucikan hati mereka? Li'annahum munafiquna. Ya mau dibersihkan gimana bang mereka orang munafik? Mau dibersihkan gimana orang mereka orang munafik? Orang mereka tikus got. Tikus got tuh kau mau membersihkan tikus got, dia mana mau? Biawak. Tikus got kok dimandiin, dikasih sabun, dikasih sampo, disikatin giginya tikus got. Apa dia suka tikus got tuh? Tak mau dia tikus got kan, nggak mau. Orang munafik pun begitu. Dibersihkan, ngaji. You punya pikiran, you punya keimanan, kau punya hati. Ayo diberesin yuk ngaji. Tak mau dia. Wong munafik nggak mau. Nggak mau dibersihkan tuh nggak mau. Nggak mau. Tikus got mana ada yang mau dimandiin? Mana ada tikus got yang disampoin? Nggak mau. Saya kasihan tikus got nih, dia kotor sekali. Kotor betul dia di hidupnya selalu di got. Saya ingin membersihkan dia biar sehat lah. Biar sehat. Wirog. Ingin memandiin wirog. Kasihan nih wirog nih. Udah tua, kotor betul bentuknya. Wirognya bergorek. Ya mana ada. Mereka wirog kok. Wirog mana ada mau dibersihkan. Mereka munafik, mana ada orang munafik mau ditata hatinya, pola pikirnya. Mana ada orang munafik mau ditata pola pikir dan hatinya. Enggak ada orang munafik mau ditata. Wa fi qalbil munafik maradun, padahal dalam hati munafik ada penyakit. Wa indama ta'ti ahdatsun yantafi'u bihal muslimun, ketika terjadi berbagai peristiwa di mana orang Islam mendapat manfaat darinya, fal munafiqu yazdadu hiqtan wa maradan, maka orang munafik itu semakin berunak-unak dan merasa sakit hati. Li anna qalbahu mumtali'un bil ghilli, karena hati orang munafik itu penuh dengan perasaan unak-unak. Wala yuridullahu tathhira qalbi insanin ila an yaqbala 'ala Allah. Tidak mungkin Allah tidak menghendaki untuk membersihkan, mensucikan hati seseorang kecuali orang itu menghadap ning Gusti Allah. Kalau dia mau ngaji, Allah ngasih dia jalan. Allah beresin hatinya. Allah bentuk pola pikirnya. Kalau itu pun kalau dia mau belajar, kalau dia mau membuka, mau ngaji, nyalar, nyambung kepada ulama, nyambung kepada warisan Kanjeng Nabi, Allah akan memberesi. Tapi kalau nyambung kepada warisan Kanjeng Nabi pun tak mau, apa yang harus dilakukan? Iya. Wirag kok mau dimandiin, nggak bisa. Ila an yaqbala Allah, walidzalika karena itulah qala ta'ala, Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang kafir. Kenapa? Bukan Allah medit masalah hidayah. Silahkan aja, Gusti Allah tuh kaya raya kok. Siapa yang mau hidayah, ambil aja. Persoalannya mau tidak orangnya, itu aja. Kita pun masalah sabun sih sabun duwe, sampo banyak. Wirognya mau enggak tuh, gitu aja. Wirognya mau tidak. Saya tuh punya sabun tuh punya, sampo ya punya, odol punya, sikat gigi ada. Wirognya mau tidak, itu aja. Itu aja. Allah tuh punya, hidayah tuh banyak. Orangnya tuh mau tidak, itu aja, gitu. Gampang kok, simple kok. Gusti Allah bukan orang medit, bukan orang pelit. Wa qala, Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Begitupun orang zalim. Mana mungkin Allah ngasih hidayah orang zalim? Dianya sendiri yang tak mau. Wa hadza adamu hidayatillah. Itulah apakah ketiadaan petunjuk Allah kepada mereka itu muncul pada mulanya, tsumma nasya'al kufru, kemudian barulah muncul kekufuran. Aw nasya'al kufru minhum faja'a adamul hidayah. Atau muncul kekufuran dari mereka kemudian terjadilah
kekosongan hidayah. Na'lamu, kita tahu, anna adamul hidayah murattabatun ala annahu zalimun aw kafir. Ketiadaan hidayah itu terangkai oleh sebab mereka zalim atau kafir, sebab mereka hanya wirog, itu aja. Kalau mereka bukan wirog, nah pastilah waqulna min qabl, kita katakan sebelumnya, innahunaka iradatan kauniyah wa iradatan syar'iyyah, bahwa di sana itu ada kehendak secara alami dan secara syar'i. Fal iradah al-kauniyah hiya ma yahdutsu fi kaunillah. Iradah kauniyah itu adalah apa yang terjadi di alam Allah. Matahari bersinar, ya udah bersinar aja terus, dia nggak bisa punya pilihan, mau berhenti nggak ada. Wala syai'a qad hadatsa fi kaunillahi khasban anillah. Tidak ada apapun yang terjadi pada alam Allah itu secara gasab dari Allah. Fal ikhtiyaru khalaqahu Allah fil insani liyasiral insan mukhayyaran bainal kufur wal iman. Pilihan itu Allah ciptakan pada diri manusia supaya manusia itu bebas memilih antara kufur dan iman. Wa ma damal haqqu qad khalaqal insana mukhtaran li hadza aw lidzalik idzan fa huwa muridun kauniyan ma yasturu 'anil insani ikhtiyaran kufran wa hidayatan. Ketika Allah mencipta manusia itu bebas untuk memilih ini atau itu artinya Allah menghendaki secara alami apa yang muncul dari manusia secara sukarela, baik memilih kufur atau hidayah. Lakin muridun huwa subhanahu dzalika syar'an. Tapi apakah Allah menghendaki itu secara syariat? Inna syar'a amrun samawiyyun. Syariat itu adalah urusan langit. Imma an yunafidahu al-'abdu wa imma an ya'siyah. Bisa saja syariat itu dilaksanakan oleh hamba, oleh manusia, dan ada kalanya manusia itu melanggarnya. Wa na'rifu anna hunaka asya'a muradatan kauniyan wa asya'a muradatan syar'iyyan. Kita tahu bahwa di sana ada perkara-perkara yang dikehendaki secara hukum alam dan yang dikehendaki secara syar'i. Wal muradul kauni huwa alladhi yakun amal insanu faqad khalaqahu Allahu wa lahul ikhtiyar. Ada yang dikehendaki secara alami adalah apa yang terjadi, yakni manusia itu Allah ciptakan dan ia memiliki ikhtiar, bagian dari takdir yang Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia jangan suka menyalahkan takdir, bonggane aja. Salah sendiri, Allah menciptakan saya di suka mabok. Ya udahlah, akhirnya saya tuh mabok-mabok aja setiap hari. Ya salah Allah lah. Salahnya Allah menakdirkan saya ini hobi mabok. Bukan begitu peraturannya. Allah itu menakdirkan kita untuk bebas memilih. Gusti Allah itu menakdirkan kita untuk bebas memilih. Takdir kita tuh ada ikhtiar. Beda dengan takdirnya matahari. Matahari ditakdirkan tidak punya pilihan. Bumi tidak punya takdirnya ikan, dia hidup di air. Takdirnya burung, dia terbang-terbang. Takdirnya matahari, dia bersinar. Takdirnya bumi, dia berputar-putar. Tidak ada ikhtiar, tidak ada sukarela. Udah suruh muter-muter aja terus sampai kiamat. Tapi takdirnya manusia beda. Jadi setiap takdir itu beda-beda. Takdirnya bumi, matahari, dia tidak ada pilihan. Tapi manusia ditakdirkan untuk memilih. Silahkan, kau ini mau memilih taat atau maksiat, memilih iman atau kufur. Up to you. Up to you, terserah you. Terserah kau. Amal insanu faqad khalaqahu Allah wa lahul ikhtiyar. Falladhi yasriqu la yasriqu khasban 'anillah. Walakin ma a'tahu Allahu lahu min ikhtiyar wa min taqah. Orang yang mencuri tidaklah mencuri karena dia mencuri dari Allah, tapi apa yang Allah berikan kepada dia, yakni ikhtiar dan kemampuan, imma an yuwajjihaha ilal khair wa imma ila syarr. Ada kalanya dia jatuhkan pilihannya kepada kebaikan atau kepada keburukan. Wa nahnu hina nanzuru ila sa'ati allati nadauha haulal mi'sami faqad sana'aha as-sani' salihatan li an yudiraha al-insan ala tawqiti ayyi baladin.